teman-teman. Oke, ya kita mulai ya. Teman-teman selamat sore teman-teman. Sore, Mister. Ya, kita sudah rekam ya. Nanti teman-teman yang mungkin terpaksa hari ini tidak bisa masuk nanti bisa ikut ya. Nah, reading ini hal yang sebenarnya jawabannya sudah ada di passage. Cuman kitanya aja ya. Kitanya aja yang kadang suka apa ya? Nggak sabar nyari jawaban ya. Nggak kuat nyari detail paragraf dan lain-lain sehingga ya selama ini ya kalau kita mau lihat track record itu ya selama ini reading ini menjadi nilai yang paling rendah di antara yang lain. Saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa ya reading ini jadi hal yang benar-benar ya kalau di range itu dialah yang paling rendah sederhananya seperti itu ya. Nah, tetapi nggak apa-apa ya, mari kita coba bedah sebenarnya seperti apa sih reading ini gitu ya. Saya pun seperti itu, nilai saya itu reading yang paling rendah teman-teman ya. Structure, listening ya itu ya adalah salah beberapa, cuman nggak banyak. Cuman kalau reading ini ya ngeselin kadang gitu di situ itu ya. Oke, nomor 1 teman-teman ada note ya. Teman-teman kalau sudah ada note, ada list, ada except ya biasanya 3 ini maka dia menandakan dia adalah soal dari negative question. Nah, negative question itu pilih satu yang salah. Nah, jadi jangan pilih yang benar, ini yang kadang orang itu bingung. Ini negative question gitu ya kan. Nah, ya jadi ya pilih satu yang salah. Itu untuk negative question ya. Jadi 3 benar ya, tetapi kita memang diminta untuk memilih satu yang salah. Nah, hal yang paling penting teman-teman untuk reading itu adalah mencari keyword. Ya. Nah, sekarang kita cek ya, mana keywordnya? Pertama ada better lighting. Ya. Kedua ada necessary. Ketiga ada mid 19th century. Nah, ya. Jadi ada 3 keyword yang harus kita ambil atau kita kita temukan di passage-nya. Kita cek better lighting, increase necessary ya, mid 19. Ya, kita cek mid 19 ternyata ini 1850. Wih. Ya. Terus ada better lighting, dia bilang better illumination. Ya. Terus ada necessary tadi the need. Nah, ya. Seperti itu. Nah, jelas kita ya mencari 3 hal yang benar ya untuk tidak kita pilih. Nah, ya, jadi nanti kita cari yang tidak ada dan itu kita pilih ya. Ternyata pertama ada the growth of city. Kedua ada construction hundred of new factories berarti ya. Sama railroads. Nah, berarti 3 ini. Ya. Maka kita cek ABCD. Railroads ada, factory ada, growth of cities ada. Nah, berarti yang enggak ada adalah Bravo. Di mana Bravo ini dia bilang medical facilities. Maka jawabannya adalah Bravo. Seperti itu ya, teman-teman ya. Enggak bingung ya? Enggak, Mister. Enggak ya, Kak Fiza, Kak Prisi? Enggak, Sir. Lanjut. Oke, aman ya. Oke, nah sekarang nomor 2, serve us. Ya, namanya close meaning. Close meaning itu kalau dalam buku ya namanya vocabulary in context question. Atau kalau saya nanti nulisnya mungkin vocabulary question saja ya. Dari 50 soal ini bisa sampai 15 soal. Wah, ya. Jadi up to 15 ya. Ini bisa sampai 15 soal. Bayangkan ya, 15 soal. Ya kan? 15 soal
ya di pola ini. Ya kan? Kalau kita salah semua di pola ini, ya hancur nilai kita. Cuman benar 35 itu nggak sampai 550. Ya. Nah, jadi memang pola-polanya seperti itu, teman-teman, ya. Nah, jadi vocabulary ini memang banyak sekali, ya. Dan kita agak susah untuk tracking vocab ini, ya, karena setiap vocab kan beda-beda. Nah, ya, maka kita cek serve as di line 6, ya. Serve as di line 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. Nah, ya. In which a twisted wrist serve as a wig. Nah, ya. Serve, ya, maknanya apa sih serve itu? Bisa sih menyediakan, bisa bermanfaat, bisa menyajikan juga. Ya. Kalau kita cek di different from, berarti kan berbeda. Ya. Reacted, reaksi, rested, ya, rest itu kan istirahat. Ya. Nah, maka dari sini yang paling tepat untuk menggantikan serve adalah si bravo, Feng do, ya, function as. Nah, maka nomor 2 adalah bravo. Jadi difungsikan sebagai. Nah, ya, pola-polanya seperti itu. Itu untuk nomor 2. Ya. Nah, nomor 3, teman-teman, ya. Ada reverse, berarti namanya reference question. Ini adalah soal paling mudah, teman-teman. Ya. Tidak ada soal yang lebih mudah daripada reference question. Ya. Biasanya reference question ini adalah pronoun yang dia itu kita disuruh mencari noun-nya. Ya. Itu adalah reference question. This di line 8. Ya. This di line 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh, ini dia. This was expensive. Nah, ya. Balik ke siapa this? Kita cek sebelum but. Ya. Oh, ada oil. Ya. Ada burning oil. But this was expensive. Ada nggak oil? Ada delta. Nah, berarti jawabannya adalah delta. Nah, ya. Jadi reference question itu adalah soal paling mudahnya, ya, dalam pola-pola TOEFL. Ya, paling mudah itu adalah reference question. Ya. Nah, nextnya, ya, nomor 4. Lagi-lagi kita ketemu not. Nah, ya, not ini berarti sudah menunjukkan bahwasanya ini adalah negative question. Ya, not adalah negative question. Nah, kita cari lagi. Tadi kan sudah kita jelaskan negative question itu 3 benar 1 salah. Malah salahnya itu yang kita cari, ya. Pertama kita harus cari disadvantage. Nah, apa sih disadvantage-nya? Nah, ya. Kita cek disadvantage-nya dari Canven. Disadvantage-nya. Ini dia Canven-nya. Ya. Nah, ya. Ternyata ada but. Nah, ya, but adalah salah satu linking words yang memang dia menunjukkan kebalikan. Nah, di sini ada Canven. Nah, ya, berarti ini disadvantage-nya. Ya, pertama apa? Pertama adalah expensive. Ya, ada unpleasant odor, ya, terus explosive, dangerously explosive. Nah, ya, jadi ada 3. Ya. Expensive, unpleasant odor, sama dangerously explosive.
Kita cek ABCD. Ada nggak? High cost adalah expensive. Ya. Bad smell ini adalah unpleasant odor tadi. Ya, terus apa tadi? Explosive berarti dia potensial to explode. Nah, berarti nomor 4 ini jawabannya adalah delta. Nah, ya. Jadi seperti itu. Itu untuk nomor 4. Nah, ya. Nomor 5, what can be inferred? Nah, ya. Ini yang quite challenging, ya, di mana semua hal yang bernada infer atau imply, ya. Pokok semua soal yang ada infer atau imply, maka dia disebut inference question. Mau di soal TOEFL listening, mau di soal TOEFL reading, namanya inference question ini memang agak ngeselin. Di mana ya dia ini ya suka dengan jawaban yang tidak tersurat. Jadi memang kita harus apa ya? Ya melihat sesuatu itu lebih detail. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya sederhana, dia cuma tentang illuminating gas yang ada di second paragraph. Ya. Jadi soalnya tentang illuminating gas, ya, di apa namanya second paragraph. Kita harus ketemu illuminating gas. Untung dikasih tahu di paragraf kedua. Oh, paragraf kedua ini. Nah, ini dia. Ya. Ini dia illuminating gas, ya. Dia bilang, but the expense of piping gas to the consumer remains so high that until mid-10th century, gas lighting was visible only in urban areas. Oh, ternyata apa biaya dari pipa-pipa atau pemipaan gas itu ternyata lumayan tinggi, sehingga ya kan sampai di pertengahan abad ya si illuminating gas ini hanya ada di urban area. Ya, urban area itu perkotaan, and only for public buildings or for the wealthy, ya, atau hanya untuk public building atau orang-orang yang kaya. Nah, ya berarti ya kita bisa bilang bahwasanya si illuminating gas ya itu di tahun itu ya di 1840-an, 1450-an itu belum menyeluruh mereka dapatnya ya, karena yang ada hanya di urban area, public building sama wealthy saja. Berarti infernya apa? It was developed. Oh, tidak ada pembahasan sama sekali di develop ya. Terus it was not allowed to be used in public building, malah bisa ya. Terus it was not widely available until mid-century atau itu apa unpleasant smell. Nggak mungkin yang delta. Nah, ini yang besar ya. Karena dia cuma ada di urban area, di public building, maka not widely available. Nah, ya. Maka jawabannya adalah Charlie. Seperti itu ya. Nah, memang agak ngeselin ini ya. Di infer ini memang kita perlu effort yang luar biasa untuk mencari ya kan mana yang paling tepat ya. Resemble ya, ini close meaning berarti dia adalah vocabulary in context question. Ya. Dan saya pikir resemble juga sudah bahasa kita ya. Resemble itu kan menyerupai ya. Nah, berarti menyerupai ABCD adalah jelas alfa. Ya. Resemble itu menyerupai. Nah, nomor 7 sekarang. Nah, kalau sudah ada pertanyaan yang diawali oleh what, maka pastikan dia adalah factual question. Factual question ini juga soal yang tergolong mudah di
reading. Ya, ini tergolong mudah. Ya. Maka kita harus cari pertama apa keywordnya advantage ternyata. Ya. Advantage-nya kerosen ini ya dibandingkan dengan kamfennya ini ya yang dipatenkan oleh si Gesner. Ya. Nah, kita harus ketemu si Gesner, kerosen sama kamfen. Gesner, kerosen, kamfen. Gesner. Oh ini dia Gesner langsung ketemu ternyata. Oh ini dia ya kerosen sama kamfen ya. Wah ini dia ternyata cheaper. Nah ya ternyata si kerosen ini dia lebih murah daripada kamfen. Nah ya cheaper lebih murah. Ini dia less expensive. Maka nomor nomor 8 itu adalah less expensive ya lebih atau lebih murah lah less expensive ya. Seperti itu ya. Kita cek nomor 8 ya. Lagi-lagi ini reference question. Ya. Reference question. Nah, ya. Nomor 8 adalah reference question ya. It di line 20. Nah, ya. It di line 20. It di line 20. Wah, ini dia. Nah, ini ya. Balik kemana sih it ini? Ya. Ini ada 2 koma, ya 2 koma ini anggap aja tidak ada. Ya, ingat-ingat kalau dalam reference question ya, apositif itu dianggap tidak ada. Ya, ini yang penting yang mungkin di buku tidak ada, ya. Nah, makanya karena di buku tidak ada, mumpung ini di apa namanya di kelas gitu ya kan. Nah, ini teman-teman bisa catat. Ya, pokoknya kalau ada apositif itu mencurigakan. Ya, itu jelas itu hanya pola-pola tipuan. Ya. Nah, next ya. Ternyata nggak mungkin ya. Nah, ini kan belum ada noun. Nggak mungkin dong Gesner itu ke it, ya pasti ke him dong kalau Gesner. Maka harus kita ke depan. Nah, lagi-lagi ini juga 2 koma ya, 2 koma adalah tipuan. Nah, ya, berarti baliknya ke kerosen. Ada nggak kerosen? Oh, ada. Delta. Wih, tepat sekali juga pas delta. Ya. Nah, seperti itu. Nah, 9 ya, ini tentang organizational question. Ya. Ada organizational question. Nah, jadi passage-nya itu mendeskrip organisasinya seperti apa. Nah, ya. Ada organisasi itu yang deskripsi, komparasi, ya, explanation atau analisis. Ya di sini kalau yang jelas ya kita cek ya kronologinya seperti apa. Ya. Kalau tidak ada on the one hand on the other hand berarti dia bukan comparison. Ya. Nanti kalau teman-teman ketemu on the one hand on the other hand maka pastikan passage yang teman-teman dapatkan itu adalah comparison. Maka ini comparison jelas bukan. Langsung kita hilangkan. Nah, ya. Jadi tinggal alfa, Charlie sama delta ya. Sepertinya ya yang paling tepat untuk memberikan berdasarkan ini adalah pola-pola deskripsi ya. Maka deskripsi itu adalah pilihan jawaban dari alfa. Nah, nomor 10 ini juga gampang. Ya. The origin of word ini juga factual question. Ya.
Mana sih ya dari PSET itu yang dimention origin of word-nya. Nah, ya. Yang apa bahasa aslinya itu dimension itu di line berapa sih? Kan gitu, ya. Kita cek 4 sampai 6. 4 sampai 6, 4 sampai 6. Sepertinya tidak ada bahasa aslinya, ya. Terus 7 sampai 8. 7 sampai 8. Sepertinya juga enggak ada, ya. Terus 12, 13. Tidak ada juga. 16, 19. 16, 19. Wah, ini dia ternyata, ya. Kerosen itu berasal dari kata keros dan ene. Nah, ya. Maka jawabannya adalah delta. Ya, seperti itulah, ya. Itu gaya jawab kita, teman-teman, ya. Yang saya pikir ini juga lumayan enak untuk bisa teman-teman ikutin, gitu loh, ya. Oke, next teman-teman. Ya, kita mau bahas di question 11 sampai 20, ya. Kak Atin? Ya, Mister. Ya, nomor 11 Kak Atin. Nomor 11, the main subject. Aku jawabannya alpha, Mister. Alpha, material used in making bed. Making Ya. bed. Oke, kita cek ya. Ini namanya overview question. Nah, ada selain alpha, teman-teman? Siapa tahu ada, siapa tahu. Kak Gebi, Kak Fiza, Kak Prisi. Ada Kak Gebi, Kak Fiza, Kak Prisi? Charlie. Charlie? Nomor berapa, sorry? 11. Saya D, sir. Bravo. Oke. D. Kak Gebi. Delta atau Bravo? Sorry. Delta. Apa? Delta. Delta. Oke. Kak Gebi? Sama Pak, delta. Delta juga, different types. Oke, terima kasih. Ini lumayan menarik ya. Ada alpha, ada Charlie, ada delta. Ya. Overview ini kalau saya memang saya terakhirkan teman-teman biasanya. Ya. Kenapa kok saya terakhirkan? Ya, karena overview ini memang kita harus membaca agak lama. Nah, ya. Biasanya membaca agak lama ya. Karena ini memang ya overview gitu ya kan. Jadi biasanya memang kita kan kalau tadi kan kita kebanyakan passage soal dulu baru ke passage ya. Nah, Ya. ya. Kalau ini ya itu biasanya kita ke passage dulu ya kan baru ke soal ya. Nah, itu namanya di overview question. Nah, yang jelas itu tentang masalah ini. Ya. Ini memang kata utamanya di pola ini. Ya. Dan saya yakin ABCD itu pasti semuanya mention ini. Ya, semuanya pasti mention ini. Ya, kita cek ya. Were probably the first durable ornaments human possessed and the intimate relationship they had with their owners is reflected in the fact that beads are among the most common item found in ancient archaeological sites. Oh, kita tahu ya kan. In the past, as today, men and women didn't adorn themselves with, but in some cultures, certain are often worn from birth until death, and then are with their owner from after that. Yeah, abrasion due to daily where alters the surface features of it, and if they are
Thus interest is important. Oh, ternyata ya ada thus-nya ini sehingga interest is important to be both by use and the effect on of time. Nah, jadi di sini ternyata intinya. Ya. Jadi ada ketertarikan gitu ya untuk mempelajari ya kan si bed ini ya termasuk ya bagaimana mungkin penggunaannya si bed ini pun juga effect of time. Nah, berarti kita cek ABCD. Material use ya. Masih mungkin how beds are made ya. Mungkin juga ya the reason of for studying beds mungkin different. Nah, different sepertinya belum. Ya, karena di sini dia masuk ke sini. Nah, sekarang tinggal ABC. Nah, si material sama made ya, ini kenapa tidak bisa kita pilih? Karena dia too spesifik. Ya. Dia terlalu spesifik. Nah, ya. Yang paling tepat di sini memang Charlie adalah reason-nya. Ya, for studying beds ya, di situ itu ya. Jadi reason-nya sebenarnya yang lebih lebih dominan. Ya. Oke, ya. Next nomor 12 kita cek. Ya, Kak Fiza. Nomor 12 decorate. B. Decorated. Oke. Decorate. Adorn ini cewek-cewek suka ya soalnya ya. Ya, adorn itu memang menghiasi boleh atau mempercantik pun nggak ada masalah. Ya, itu untuk adorn. Maka dia decorated, mendekorasi ya benar sekali. Jawabannya memang bravo. Ya. 13. Kak Gebi. is Charlie. Charlie ya, clothing. Ya. Nah, ini cewek-cewek juga ya. Attire itu memang clothing. Bisa juga attire-nya verb itu memakai, wear, ya. Nah, tapi di sini dia attire-nya adalah clothing atau pakaian, ya. Bisa pakaian, bisa memakai, ya. Sepertinya dua-duanya benar, ya. Oke, terima kasih Kak. Prisi 14. Ada except. Except berarti ini adalah tipe soal apa, Kak? Pengecualian. Ya, negatif question. Negatif. Benar sekali. Benar sekali ya, pengecualian, ya. Oke, kira-kira nomor 14 apa ini, Kak? Bravo. Bravo. Portability. Kita cek dulu ya. Ya, intinya adalah characteristic of collectible object. Harus ketemu dulu ini di mana. Ya. Karakteristik di line berapa, Kak? Oh, ini dia. Ya. Karakteristik of every collectible object. Oke, pertama durable. Dia bilang. Ya. There are durable. Ya. Terus ada portable. Wah, berarti portable benar ini, Kak. Ya. Ada durable, ada portable. Ya. Infinite variety juga valuable. Nah, ya. Durable, portable, infinite variety, valuable. Kita cek. Durable benar. Portability benar juga. Value benar juga. Berarti yang tidak tepat adalah delta. Iya, ya. Scarcity. Ya. Yang tidak termention ya, itu adalah delta. Ya. Scare itu rarely. Rarely itu apa ya? Langka ya kan, barang-barang yang langka ya. Nah, jadi karakteristiknya tadi adalah durable, portable, valuable ya. Di sini diganti noun ya. Durability, portability, value
Ya, scarcity ya ini rarely ya, jarang langka ya. Oke, terima kasih ya. Nomor 15, Kak Atin. Except berarti tipe soal apa, Kak? Negative question. Benar sekali, negative question. Oke, keywordnya mana? Keywordnya yang apa sih? Factors, bukan Ya, factors. factors, Sama to touch base. iya, Udah. people ya. Oh ya, people. Ya, jadi faktor yang memang bikin orang-orang itu pengen menyentuh Mm-mm. ya si beach ini. Ya, apa sih beach itu, Kak Atin? Apa sih? Manik-manik. Manik-manik, ya. Apa ya? Manik-manik. Ya, manik-manik lah ya, apa ya? Bahasa lainnya nggak ada ya? Ya, cuma Iya, namanya manik-manik lah ya. Nah, itu manik-manik ya. Ini cewek sekali gitu ya. Oke, di line berapa ini kira-kira? People, touch, terus beach. Di line berapa kira-kira? Itu tuh line berapa nih? 15 mundur, 14, 13, 12. 12. Ini ya. Ya. Ya, look at and touch. Ya. Terus Oke, shapes, berarti karena apa aja? apa sih? Bentuk, Heeh. shapes, colors, and materials. Oke, 3 ya. Ya, Ya, shapes, colors, and materials. Ada nggak di ABCD? ada Mister. Oh, ada. Berarti yang tidak ada adalah Odor. ya Delta. delta ya, baunya ya. Nah, secara shape, color, sama material itu membuat orang-orang itu pengen menyentuh si manik-manik ini. Oke, terima kasih ya. Kak Gebi. Nomor 16. Ya. Alpha. Alpha, unravel di line 16. Unravel, to unravel, hopes to unravel. Oke. Apa sih makna unravel ini, Kak? Menjelaskan. Menjelaskan. Ada lagi? Terurai. Terurai, heeh. Uraikan. Teruraikan. Ya, jadi unravel ini dia bisa apa ya? Membuka secara detail gitu loh. Jadi kalau kita buka HP itu tahu isinya HP apa. Kalau kita buka mouse kita tahu isi mouse-nya ini benar-benar tahu apa. Nah, itu namanya unravel. Kira-kira ABCD yang paling pas untuk menggantikan unravel apakah communicate, mengkomunikasikan? Discover. Iya, discover ya. Jawabannya adalah delta ya. Jadi unravel itu tahu secara mendalam ya. Jadi nggak cuman sekedar membuka, nggak cuman sekedar ini, cuman benar-benar sudah ya itu tadi ya secara detail ya. Ya, maknanya yang paling mepet, paling cepat itu adalah discover. Oke, terima kasih Kak Fiza. Cecil. Ya. Di line 16. 16. Ini dia. Halo?
Ada Kak Fiza? Ordinary, Sir. Ordinary, ya. Ya, maknanya dia biasa-biasa saja. Ya, nah, maka memang dia kenanya adalah ordinary Charlie. Oke, terima kasih Kak Fiza. Kak Aprisi, 18 Kak. 18. Ya, ini faktual. Charlie. Charlie. Keywordnya apa dulu nih, nomor 18? 18 keywordnya. Ya, keyword soalnya. Difficult to trace. Aha. Dengan ya difficult to trace-nya itu tadi. Oke. Itu ada? Di line 18. Oke, di line 18. Ini. Iya. Di 19-nya kan the researcher is face the problem. Grammar. Itu bukan. Ya. The researcher is faced with problem of primary material, no little or documentation. Oke, ya. Maka ya. Problem ya, tadi dia makna jadi difficult. Ya. That have little or no documentation. Ya, many ancient interest often been separated from. Nah, ini dia juga ya. Selain itu, many ancient ya. Nah, tadi keywordnya si ancient ya. Have often been separated. Nah, from their original cultural context. Nah, maka jawabannya ya jelas sekali ya. Jawabannya adalah Charlie dong, ya kan? Move from their original location. Di sini dia bilang separated from their original cultural context. Oke, terima kasih. Kak Atin, nomor 19. Iya, Mister. Yang delta bukan, Mister. Oke, knowledge of the history of some. Nah, ya. Orang-orang yang tertarik ya dengan history, ya. Kira-kira ya may be useful in the studies done by which. Siapa sih yang menyelesaikan pola ilmu-ilmu tentang history of some beach ini? Apakah ekonomis? Kayaknya bukan. Bukan. Kayaknya yang itu deh. Apa? Antropologis. Antropologis. Ya, memang ya. Orang-orang yang tertarik di history of some beach itu adalah antropologis. Ya, ini adalah factual question. Ya, alpha ya. Di sini Yasmin lah ya. Every culture. Ya. Makanya dia ya kalau kita ya kan bilangnya dia adalah orang antropolog ya atau antropologis. Oke, terima kasih Kak Atin. Kak Gebi 20. 20. Ya. Berapa? Di mana? Di mana ya? Why appearance beats my change? Bravo. Ya, di line 6 sampai 8 kita cek 6 sampai 8. Ya, ya. Appreciation due to daily wear sampai di dash interest is. Ya, benar sekali. Ya, jawabannya adalah 6 sampai ya 6 sampai 8. Alters itu dia sinonim dari change ya. Nah, jadi altering ya itu sinonim dari change ya. Ini juga factual question maknanya bravo. Oke. Terima kasih Kak Gebi tadi ya. Oke, next kita ke 21 ke 33 sekarang. Kak Fiza
Nomor 21 D. Nomor 21 delta. Apa soalnya ini? What aspect? Oke, kalau sudah what berarti factual question. Ya. Keywordnya apa, Kak? Broad tail, Mm-mm, hummingbird itu mm-mm. sama behavior. Oke, aspek ya. Burung, behavior. Ya, ya. Kita cek. Ya, mana ini dia, ya. Oke, ya. What aspect ya does mainly discuss. Oh, ternyata mainly discuss ya ini tadi ya. Nah, berarti ini adalah overview question dong. Ya, dia termasuk overview karena mainly discuss ya. Kita cek ya. Oke, ada nest. Small green. Oh, ini dia ternyata ya. Nah, jadi apa behavior ya, aspeknya ini ya. Slender deciduous tree, sweet smooth, gray green ya, dan lain-lain ya. Oke, berarti ini tentang nest-nya. Berarti kira-kira ya selecting of nest site-nya ya. Oke, dia harus seperti itu. Ya. Oke, according to the passage. Nah, ini baru factual question 22 ya. Kak Prisi? Circumstances. Keywordnya. Build the second nest atau sarang yang kedua. Ada Kak Prisi? Halo? Ya, halo. Oh iya, sorry. Ya. Delta? Delta. Delta. Oke, kita cek dulu. Di line berapa kira-kira, Kak? Second nest. Di line second nest-nya di line 5. Oke, di line 5. Ya. Oke. A second nest is visible only if ya the first fail early in the season. Ya, ini memang apa keyword-keywordnya di sini. Ya. Jadi ada early in the season. Ya, memang sebelumnya ada bahas X sama 6 ya. Fail early in the season. Fail early in the season. Ya, benar sekali jawabannya memang delta ya. Bonus ini ya. Factual question ini ya. Oke, Kak Atin counts. Yang delta, Mister. Numbers ya. Kita cek dulu ya. Counts di line 6. Apa yang menghitung? Apakah seperti itu maknanya? Iya. Apa yang menghitung? Apa yang? Iya kan atau apa, Mister? Ya, kan memang bisa menghitung sih, cuman nggak harus menghitung juga maknanya. Oh, Mm-mm. apa tuh ya? Quality bukan quantity is what counts Oh, in jumlah. human Atau birds. Ya, jadi bukan quantity loh, kualitasnya yang oh, adalah apa yang ya penting dalam reproduksi dari burung kolibri. ya.
Jadi apa yang penting ya, bukan apa yang dihitung ya. Ya, Mister. Oke, weight jelas bukan ya. Weight ini kan berat. Estimate masa estimasi sepertinya juga bukan ya. Meter ini. Nah, ya. Meter maknanya bisa penting ya. Nah, ya. Jadi ini kenanya adalah Charlie ya. Secara makna Charlie, bukan yang dihitung, tapi yang penting ya. Kalau di sinonim bisa great deal sih sebenarnya. Iya, Ya. kasih Oke. Mister. Oke, terima kasih. 24 Kak Gebi clear. Clear. Ya, ini close meaning Berapa? berarti vocab dong. Exact. Ya, exact kah? Bravo. Ya, Tepat. ya, Clear itu bravo. berarti kalau exact itu tepat. Exactly, tepat sekali. Nah, clear di 8. Clear flight path. Ini ya clear ya. Ya. Jadi burung a good view, selain a good view juga a clear flight path. Ya, jadi jalur penerbangan yang clear. Apakah yang tepat? Jelas. Yang jelas di sini, ya. Jadi clear di sini itu yang jelas boleh, atau kalau enggak jelas pun bisa terang. Oh, Nah, bright. ya. Terus selain terang juga bisa gamblang ya, sama aja sih, clear-nya banyak memang maknanya ya. Oke, kita cek ABCD. Bright itu terang, exact itu tepat, unobstructed itu tak terhalang, transparan itu transparan. Nah, ya. Jadi kalau burung ya, itu biasanya mereka akan mencari yang clear, berarti maknanya clear adalah yang tidak Terang. terhalang. Ya. Maka dia maknanya unobstructed. Ya. Jadi mereka mencari path, jalur-jalur yang memang tidak ada halangannya. Ya. Nah, di situ. Oke, nomor 25 sekarang they. Ya. They di line 9. They di line 9. They. Oh, ini dia. They met with female. Siapa yang mereka kawin dengan cewek? Ya, balik ke siapa kira-kira they-nya, teman-teman? Kak Mel. Gebi? Mel. Mel. Iya, jelas lah ya. Masa Mel. ya. Ya, mereka yang kawin dengan si cewek berarti ya cowok. Berarti male. Ada? Ya, ada jawabannya. Jawabannya adalah alpha. Ya, ini reference question. Oke. Terima kasih. 26 sekarang. Kak siapa? Kak Fiza ya? Ya, sir. Oh ya, Kak Fiza. According to the passage. According berarti dia adalah faktual. According adalah factual question. Keywordnya apa? Nomor 26. Is true of the male bird-tailed hummingbird. Oke. Ya. Statement apa sih yang benar dari burung cowoknya ini? Kira-kira passage berapa? Line berapa? The 8 8. Tadi sampai sini ya, they made ya, berarti harusnya di setelahnya ya. Jadi kalau pola reading TOEFL, mau reading TOEFL, mau reading IELTS semuanya sama ya. Semuanya pasti dia polanya pola akademik. Di mana pola akademik itu teman-teman bisa pola akademik itu
berurutan ya. Jadi nomor 1 dia passage yang paling atas, nanti bawahnya, 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 bawahnya. Nah, itu namanya pola-pola akademik. Oke, berarti kira-kira Kalau saya tadi jawabnya A, Sir. alfa. Oke, kita cek dulu ya. Si cowoknya ya. Ini dia. Ya, those when the hen. Hen ini cewek ya. Nah, hen ini apa sinonim dari cewek? Is a way to feed. The nest is unguarded. Wah, ya. Jadi ketika si apa? Ketika si cewek ya, itu a way to feed. Ya. Feed itu bisa mencari makan, ya kan? Bisa memberi makan juga boleh, ya. The nest is unguarded. Jadi nestnya itu, ya, sangkarnya itu tidak ada yang menjaga. Wah, kurang ajar juga si cowoknya ini ya. Nah, berarti ketika hennya ini dia tidak ada di apa nest, ya, maka si burung yang cowok dia itu tidak menjaga anak-anaknya. Ya, kita cek ya. It finds food for the female and the chick. Wah, nggak ada ya. Ini terlalu baik dia. Ya. It protects the nest. Wong dia unguarded, jadi nggak mungkin dong protect the nest. Ya. Charlie, it is not involved in caring. Nah, ini dia. Dia itu tidak terlibat dalam caring for the chick. Dia tidak terlibat dalam menjaga anak-anaknya. Maka 26 adalah Charlie. Ya. Seperti itu Kak Visa. Yes, Sir. Oke, 27 Kak Prisi. 27. Ya, ini infer. Berarti ini adalah inference question. By squirrel. Delta. Delta. Line ke berapa? Line ke 11, 12, sorry. 11, 12. Oke, ini dia. Ya. Aerial attack. Ya, pertama from a hawk. Ya. Siapa sih a hawk itu? Burung apa sih? Burung apa ya? Elang. Ya, elang. Owl? Burung hantu. Burung hantu. Ya. Grey jay ini apa ya? Jalak kali ya? Apa? Burung gereja. Oh, Gereja gereja. ya? Oh, serius ya? Gereja ya? Gereja itu Nggak ya? tahu, Sir. Kayak sama gitu soundnya. Oh iya, soalnya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kan gereja. Ya. Oke, tapi yang jelas itu semuanya mereka adalah area attack-nya dari burung ya. Dari burung. Mau dia elang, mau dia burung hantu, pokoknya semua attack-nya itu ternyata dari burung. Maka ini jawabannya adalah Emang yang squirrel enggak ya? squirrel nggak ada tadi. Sebelumnya kan kalau dari udara serangannya dari burung-burung. Yang di kalimat sebelumnya yang of a hungry squirrel or whistle tuh Kita cek naik dulu ya. beda konteks. The next is unguarded. While the smooth part of the aspen trunk generally offer a poor grip of the close and hungry squirrel a whistle aerial attack from. Loh, tetap ya, dia ternyata attack-nya ini. Jadi bukan dari tupai atau bajing ya. Squirrel itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia attack-nya ternyata dari burung juga, cuman beda spesies ya. Oke, terima kasih Kak Prisi. Kak Atin 28. 2. Ya, keywordnya apa 28? Oh ya. Keywordnya itu a good location. Oke, lokasi yang bagus Ya. untuk Bird hummingbird. ya, untuk Bird it. bangun rumah ya. Bangun. Untuk bangun rumah ya.
Kita kopas dulu. Ya. Ya, di line berapa ini Kak kira-kira? Yang alfa. Ya, di line berapa? Oh, di line tadi itu sampai, nah itu yang paragraf ketiga, Hmm. the choice of where to build Oke. the nest is best. Not only from branch, but also what hangs over it. Nah, nah, jadi nggak cuman dari branch-nya loh, ya, tetapi juga apa yang menggantung ya di atasnya, ya. Branch itu apa? Ranting ya, branch itu ya. Oke, ternyata a crook deformity in the nest branch. Ya. Crook itu ya yang tidak lurus apa ya, yang agak bengkok. Ya. Jadi di branch yang memang dia tidak lurus gitu loh. Jadi dia agak bengkok juga bentuknya gitu ya kan. Second, usually close branch overhead. Ya. Ternyata dia juga biasanya mencari ranting-ranting yang terletak di atas atau yang overhead itu yang ya yang agak paling tinggi lah. Ya, kalau kita bahasa overhead kan berarti yang di atas kepala ya. Tapi maknanya bukan di atas kepala juga gitu ya, tetapi yang agak paling tinggi dia. Ya. Proximity ya. Jadi yang lebih dekat ya, to part of trunk. Ya. Yang lebih dekat dengan batang-batang pohon. Ya, kenapa? Karena kalau ada ice storm ya, mereka ketika ada badai ya, apa yang tadi menutupi dia di atas, ya paling atas tapi tetap ada penutupnya. Ternyata dia provide shelter. Nah, ya ada pelindungnya. Ya, and make for an attractive nest site. Nah, berarti ini agak ribet nih. Apa jadinya ini ya? Oke, a branch near the top of the tree. Ya, the longest branch jelas salah ini. Kalau the longest branch ya, kita tidak ada pembahasan. Ya, a thick branch ya, a thick itu yang rimbun ya, atau a protected branch ya. Sepertinya tidak ada yang terjaga ya. Tinggal dua, Alpha atau Charlie. Ya, a branch near the top of the tree atau a thick branch. Teman-teman pilih mana? Kak Atin, Alpha ya. Iya. Ya, Kak Kepi. A thick branch. A thick branch. Oke, Kak Fiza. Alpha, sorry. Alpha. Kak Frisi. Delta. Delta, protected. Salah. Ya, protected sebenarnya sudah kita lewatin. Oh, Ya. sudah ya, sorry. Iya. Ya, jadi yang paling tepat ya untuk pola-pola ini ya memang usually close branch overhead ya. Maka jawabannya adalah alpha ya. Oke ya. Wah, ini sudah saya bahas tadi. Ya. Ini yang langka ya. Ini vocabulary question ya. Langka berarti barely ya. Oke, 30 Kak Hafiz ya, Kak Fiza. Yes, sir. Ya, 30. D. D, negative question ya. Iya. Oke. Nest building material. Ya. Di line berapa dong nest building material?
Ya, kita cek ya. Nest building material. 18. Sorry. Oh, ini ya, nest. Oke, ya. Ternyata spider webs plant down. Ya. Ada nggak spider web tadi? Nggak ada. 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 Oke ya. Terus decorated and camouflage outside with paper like bead. Paper like. Seperti paper. Nah, jadi bukan paper, tapi seperti paper of aspen bark. Jadi barknya ini. Ya. Nah, hati-hati ya. Itu memang bikin kita agak pusing. Ya. Jadi bukan paper. Ya, tetapi hanya paper like, seperti paper dari apa namanya, bark ini seperti kulit ya. Ya, kulit pohon, apa ya? Ya kulit pohon namanya, apalagi ya kan, dari pohon aspen yang had together with more strands of spider silk. Nah, ya berarti jawabannya adalah Paper. alpha. Iya. Ya. Oke, sekarang 3-1 sekarang. Kak Gaby. 31 Bravo. Bravo. Oke, compare the size of. Ya, nest. Ya, compares the size nest. Compares the size nest. Dilan berapa ya? Line 17 sampai 18. 17-18. Oh ya dia. Then a half a golf ball. Benar sekali. Ya, seperti bola golf. Ya. Maka ya golf ball ya. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, benar sekali. 3-2 sekarang Kak Gaby sudah. Kak Fiza. According to. How long? Ya. Berapa lama sih telur-telurnya itu menetas? Besar. Bravo. 2 or 3 weeks. Dilan 2, berapa? 3. Dilan berapa? Akhir 21. 21. Oh ini ya. 16 to 19 days. Ya. Ya, berarti 2 sampai 3 minggu ya. Ada yang lebih spesifik dari itu? Less than a week salah, 1 month salah. Oh ya, benar sekali. Ya, jawabannya adalah bravo. Karena dia bilang 16 sampai 19 hari. Berarti sekitar 2 sampai 3 minggu. Oke, Kak Prisi 33. Tiga delta. 33 delta, line 20 sampai line 22. Mention the number of a generally. Dia di line berapa, Kak? Line 20 sampai 22 ya. Oh iya, bener lah ini ya. Oke, ya. Line 20 sampai 22. Ini juga factual question ya. Jawabannya adalah delta. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana kita mencari jawaban ya. Saya pikir ini bukan soal yang lumayan susah memang teman-teman ya. Besok saya carikan yang lebih susah lagi daripada ini. Ya. untuk ini ya. Dan
untuk awalan sangat bagus sekali teman-teman gitu ya. Saya pikir nggak ada masalah ya di teman-teman. Bisa ya bedain model-model soal teman-teman? Insya Allah, Sir. Ya, Bisa, jadi Mister. memang seperti itu ya. Lumayan penting sih memang bagaimana kita mampu memberikan atau membedakan soal-soal ya, supaya kita tahu bagaimana cara jawabnya ya. Dan teman-teman tahu juga di mana teman-teman letaknya harus benar ya, di soal-soal reference question dan lain-lain ya, di mana soal-soal itu lebih mudah ya. Teman-teman waktu kita sudah habis ya, nanti sisanya nanti saya kirimkan di grup saja ya untuk jawabannya ya. Oke, Sir. Nanti Oke, teman-teman bisa Mister. ini juga ya. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman ya. Ya. Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Jumat. Jumat ya. Kalau Sabtu masuk gimana teman-teman? Ada keberatan kah? Saya sepertinya ada beberapa hal yang harus dikerjakan di tanggal-tanggal 8, 9. Kalau kita majukan, biasanya Sabtu sih libur. Tapi kalau kita masuk sore gimana? Bisa, Sir. Bisa. Saya bisa. Bisa. Kak Atin? Boleh. Boleh ya. Ya, Nah, jadi nanti kita Sabtu kita masuk gitu ya, karena masih Meong. ya masih banyak yang harus dikerjakan ya. Jadi mohon maaf teman-teman, nggak apa ya. Oke, terima Oke, kasih Sir. teman-teman. Ya, kita ketemu lagi besok ya. Selamat sore teman-teman. Thank you, Sir. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Thank you, Mister. Oke,